Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Okta Arinda, NIM 2012111762 kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem hematologi. Pengertian anatomi fisiologi. Anatomi dan fisiologi adalah ilmu yang mempelajari urai tubuh beserta fungsinya, kedua, fungsi dari masing-masing sistem atau organ tubuh, dan yang ketiga, menjelaskan beberapa gangguan ringan pada beberapa organ tersebut, terutama kulit, rambut, dan kuku. Plasma darah. Volume darah berkisar antara 1/12 dibanding 1/13, 8%. Dari berat badan manusia, komposisi plasma darah terdiri dari 55% adalah cairan, sedangkan 45% terdiri dari sel darah. Rasio ini dinyatakan dalam nilai hematokrit atau volume sel darah yang didapatkan yang berkisar antara 40 sampai 47. Serum darah atau plasma darah terdiri atas yang pertama air 91%, yang kedua protein 8% atau albumin, globulin, protorombin, dan fibrinogen. Yang ketiga mineral 0,9%, natrium klorida, natrium bikarbonat, garam, kalsium, fosfor, magnesium, dan besi. Yang keempat bahan organik, yaitu 0,1%, atau glukosa, asam amino, kolesterol, hormon, enzim, gas oksigen dan karbon dioksida, dan sel darah. Fungsi plasma darah yaitu 1. Mempertahankan tekanan koloid osmotik darah serta asam basa darah. 2. Mempertahankan asam basa darah. 3. Berperan dalam pembekuan darah oleh karena adanya unsur fibrinogen dan protrombin. Yang keempat, mempunyai peranan dalam pertahanan tubuh oleh karena mengandung faktor imunoglobulin. Yang kelima, merupakan media sirkulasi elemen-elemen darah. Yang keenam, media transportasi bahan-bahan organik dan anorganik. Yang ketujuh, membagi protein yang diperlukan untuk pembentukan jaringan, menyegarkan cairan jaringan karena melalui cairan ini semua sel tubuh menerima makanannya. Selanjutnya, darah berasal dari kata haima, yaitu bahasa Yunani yang berasal dari akar kata hemo atau hemato, merupakan suatu cairan yang berada di dalam tubuh yang mengalir dalam arteri, kapiler, dan vena, yang mengirimkan oksigen dan zat-zat gizi ke jaringan dan membawa karbon dioksida dan hasil limbah lainnya. Pembentukan sel-sel darah atau hemopoiesis atau hematopoiesis. Sifat hemopoiesis pada manusia sesuai dengan umur. Yang pertama, janin, umur 0 sampai 2 bulan atau kantung kuning telur. Umur 2 sampai 7 bulan, hati limpa. Umur 5 sampai 9 bulan, sumsum tulang. Yang B, bayi, yaitu sumsum tulang. C, dewasa, vertebra, tulang iga, sternum, tulang tengkorak, sacrum, dan pelvis, ujung proksimal femur. Selanjutnya, fungsi darah dan sel darah, yaitu sebagai alat pengangkut dan sebagai alat pengatur suhu tubuh. Sifat fisik dan komponen darah, yaitu sebagai alat pertahanan tubuh, melakukan proses pembekuan darah, sel darah merah atau eritrosit. Volume rata-rata sel darah merah adalah sebesar 83 mikron kubik. Dalam setiap milimeter kubik darah terdapat 5 juta sel darah. Sel darah putih atau leukosit. Leukosit merupakan unit yang aktif dari sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan ini sebagian dibentuk di dalam sumsum tulang. Limfe adalah cairan jaringan yang masuk ke dalam pembuluh limfe. Pembuluh limfe berbentuk seperti tasbih karena mempunyai banyak kutub sepanjang perjalanan. Yaitu pembuluh limfe dimulai dari kapiler limfe, lanjut kepada pembuluh limfe kecil, lanjut pembuluh limfe besar, lanjut masuk ke dalam aliran darah.
Limfe sebelum masuk aliran darah mempunyai satu atau banyak kelenjar limfe, yaitu pembuluh limfe aferan adalah pembuluh limfe yang membawa limfe masuk ke kelenjar limfe. Pembuluh limfe eferen adalah pembuluh limfe yang membawa limfe keluar kelenjar limfe. Limfe masuk aliran darah pada pangkal leher melalui ductus lymphaticus dexter dan ductus trosisus atau ductus lymphaticus sinister. Selanjutnya, sistem saluran limfe berhubungan erat dengan sistem sirkulasi darah. Darah meninggalkan jantung melalui arteri dan dikembalikan melalui vena. Sebagian cairan darah yang meninggalkan sirkulasi dikembalikan masuk pembuluh darah melalui saluran limfe yang merembes dalam ruang-ruang jaringan. Hampir seluruh jaringan tubuh mempunyai saluran limfatik yang mengalirkan kelebihan cairan secara langsung dari ruangan interstisial. Beberapa pengecualian antara lain bagian permukaan kulit, sistem saraf pusat, bagian dalam dari saraf perifer, endomisium, otot, dan tulang. Selanjutnya, fungsi sistem limfatik. 1. Mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke dalam sirkulasi darah. 2. Mengangkut limfosit dari kelenjar limfe ke sirkulasi darah. Yang ketiga, membawa lemak yang sudah dibuat emulsi dari usus ke sirkulasi darah. Saluran limfe yang melaksanakan fungsi ini ialah saluran lakteal. Yang keempat, kelenjar limfe menyaring dan menghancurkan mikroorganisme untuk menghindarkan penyebaran organisme itu ke dalam jaringan dan bagian lain tubuh. Yang kelima, apabila ada infeksi, kelenjar limfe menghasilkan zat imun atau antibodi untuk melindungi tubuh terhadap mikroorganisme. Selanjutnya, saluran limfe terdapat dua saluran limfe utama. Yang pertama, ductus thoracisus sinistra. Yang kedua, ductus lymphaticus dextra. Ductus thoracisus atau ductus lymphaticus sinister yaitu mengumpulkan cairan limfe dari tubuh bagian tungkai bawah atau kanan kiri, abdomen kanan kiri, dada kiri, kepala kiri, lengan kiri, kemudian masuk ke sirkulasi darah lewat vena subclavia sinistra. Sedangkan ductus lymphaticus dexter ialah saluran yang jauh lebih dan mengumpulkan limfe dari kepala kanan, leher kanan, lengan kanan, dan dada sebelah kanan, dan menuangkan isinya ke dalam vena subclavia dextra yang berada di sebelah bawah kanan. Pembuluh limfe, yaitu struktur pembuluh limfe serupa dengan vena kecil, tetapi memiliki lebih banyak katup sehingga pembuluh limfe tampaknya seperti rangkaian petasan atau tasbih. Pembuluh limfe yang terkecil atau kapiler limfe lebih besar dari kapiler darah yang terdiri hanya atas selapis endotelium. Pembuluh limfe bermula sebagai jalinan halus kapiler yang sangat kecil atau sebagai rongga-rongga limfe di dalam jaringan berbagai organ. Pembuluh limfe khusus di fili usus halus yang berfungsi sebagai absorpsi lemak atau kilomikron disebut lakteal fili. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan tentang anatomi fisiologi sistem hematologi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.